Selamat siang pemirsa, saya Budi Arti kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Ribuan butir ekstasi dan 2 paket sabu diamankan Polres Binjai. Anak dirawat di rumah sakit, ibu minta sumbangan kepada warga. JR Saragi imbau masyarakat untuk tidak takut datang ke TPS. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Satuan Narkoba Polres Binjai, Sumatera Utara berhasil mengamankan ribuan butir pil ekstasi dan sabu-sabu dari 4 orang tersangka. 1 dari 4 tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha kabur saat akan diamankan pihak kepolisian. Sedikitnya 1090 butir pil ekstasi berwarna pink dan 2 bungkus sabu-sabu berhasil diamankan petugas Satuan Narkoba Polres Binjai, Sumatera Utara. Keempat tersangka yang diamankan adalah Febri Ajuansyah dan Rahmat Syahputra yang merupakan warga Kabupaten Langkat, Indra Subrata Nasution dan Aris Rinaldi yang merupakan warga Kota Binjai. Kapolres Binjai AKBP Romadoni Sutarjo mengatakan, penangkapan ini berawal dari laporan warga terkait maraknya peredaran pil ekstasi di Kota Binjai. Dan dari hasil laporan tersebut, dengan menyaru sebagai pembeli, petugas mencoba melakukan transaksi dengan salah seorang tersangka. Baik untuk keseluruhan untuk pil ekstasi, yang juga pil ekstasi sebanyak 1090 butir. 1090 butir. Kemudian untuk sabu-sabu sekitar 40,93 gram. Kalau dari pemeriksaan awal sendiri ini merupakan sindikat, ada memang kelompoknya atau gimana Komandan? Kalau narkoba itu pasti ada jaringan. Kalau narkoba pasti ada jaringan. Jadi untuk yang pertama, mereka ini yang sudah kita amankan adalah jaringan penjual. Nah, terus kemudian masih kita dalami kembali dengan pemeriksaan yang dilakukan. Nanti kita lihat mengarahnya kemana. Nanti setelah itu kita kembangkan kembali. Sendiri gimana Pak? Mereka ini nanti akan kenakan pasal 114 ayat 2 ya, Undang-Undang Narkotika, di mana ancaman hukumannya minimal 5 tahun penjara. Minimal ya, ini minimal. Setelah dilakukan negosiasi dan memesan 100 butir pil ekstasi, akhirnya petugas berhasil mengamankan 1 orang tersangka. Kemudian petugas melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan 3 tersangka lainnya. Dari tangan keempat tersangka, petugas mengamankan 1000-an lebih pil ekstasi, 2 paket sabu, alat timbang elektronik, dan 5 unit telepon seluler. Diduga keempat tersangka merupakan sindikat karena tugas mereka hanya menjual narkotika tersebut. Keempat tersangka pun akan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, seorang pencuri rokok di sebuah warung di Jalan Alteri, Kota Tanjung Balai ditangkap polisi setelah 2 penadahnya diamankan petugas unit Reskrim Polsek Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai. Tersangka SH 43 tahun ini tidak berkutik dan hanya bisa pasrah saat polisi dari Polsek Datuk Bandar menangkapnya. Polisi meminta tersangka untuk menunjukkan lokasi barang bukti sejumlah rokok hasil curian yang sempat dibuangnya. Tertangkapnya tersangka berawal dari pengakuan 2 penada rokok hasil curian. Kepada petugas, tersangka mengaku nekat mencuri karena ia harus selalu membawa pulang sejumlah uang untuk istri keduanya. Selanjutnya ia langsung diboyong petugas ke Mapolsek Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai. Dan dari para pelaku, petugas berhasil menyita puluhan bungkus rokok hasil curian. Setelah dilakukan penyelidikan,
diketahui bahwa RH telah menjual berbagai macam rokok terhadap pelaku penadah sebanyak 2 orang. Dari penadah kita sita berbagai macam barang bukti rokok. Kemudian tersangka kita bawa ke Polsek Datu Bandar. Keterangan pelaku sendiri, Komandan, uangnya digunakan untuk apa, Komandan? Berhasil sesuai dengan keterangan dari tersangka RH bahwasanya dia melakukan pencurian itu adalah atas tuntutan dari istri kedua yang harus setiap harinya dia harus memberikan sejumlah uang terhadap istrinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman kurungan penjara. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya, pemirsa, banjir di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara mengakibatkan 25 unit rumah warga terendam banjir. Akibat peristiwa ini, sebagian warga harus mengungsi karena rumah mereka tidak bisa ditempati. Hujan yang mengguyur Kota Pematang Siantar sejak Rabu sore mengakibatkan luapan air hingga ke rumah warga. Peristiwa ini mengakibatkan sebanyak 25 kepala keluarga terendam banjir. Buruknya drainase ditambah hujan yang terus-menerus datang, membuat air meluap dan menggenangi rumah warga serta jalan. Tidak sedikit warga yang harus mengungsi karena ketinggian air di rumah mereka mencapai 70 cm. Ada 2 titik banjir di Kelurahan Tambun Nabolon, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, yaitu di Bombongan Raya, Karangsari, dan di Simpang Koperasi. Seperti diketahui, kondisi terparah berada di Bombongan Raya, Karangsari, di mana genangan air hingga setinggi dada orang dewasa, dan warga pun hanya bisa pasrah menunggu bantuan dari pihak pemerintah Kota Pematang Siantar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar beserta Lurah Tambun Nabolon yang turun ke lokasi telah mendata warga yang terdampak banjir untuk diberikan bantuan. Perlu sama-sama kita ketahui, ya di Tambun Nabolon ini ada 2 titik banjir yang parah, satu di Bombongan Raya, Simpang Karangsari, satu lagi di Simpang Koperasi, Gang PJKA kanan. Jadi ya dijelaskan tadi 25 kakak di sana, di sini lebih kurang 10 kakak. Sama-sama kita lihat tadi yang kita tinjau, jadi korban jiwa tidak ada. Jadi seperti yang sebelumnya kita sudah, pihak BPBD telah cepat dan tanggap untuk mengantisipasi ataupun apa hal-hal yang perlu disampaikan mereka kepada warga itu. Menunggu dari laporan kami tentang siapa-siapa saja yang menjadi korban ataupun terkena dampak banjir. Ya mungkin itu bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan. Terima kasih. Ada himbauannya, Pak? Iya, Pak. Himbauan ya selalu kita sampaikan kepada masyarakat untuk tetap berkoordinasi apa-apa saja yang menjadi bisa kami kerjakan sebagai pemerintah untuk kenyamanan mereka di situasi seperti ini. Masyarakat juga diimbau untuk selalu berkoordinasi kepada pemerintah agar pemerintah dapat secepatnya menanggulangi segala keluhan warga. Selain itu, warga juga diimbau untuk selalu waspada akan banjir susulan. Penta News Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Anak dirawat di rumah sakit, ibu minta sumbangan kepada warga. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Medan Labuhan berkeliling kampung mencari sumbangan untuk biaya rumah sakit anaknya yang menjadi korban perampokan di dalam angkutan umum. Korban perampokan bernama Tiara Handayani, berusia 17 tahun yang merupakan warga Kecamatan Medan Labuhan, menjadi korban kejahatan saat berada di dalam angkutan umum, tepatnya di kawasan Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara.
Korban yang mengalami luka cukup serius di sekujur tubuhnya setelah pelaku menendang korban dari dalam angkutan umum hingga keluar. Akibat dari kejadian ini, korban pun masih berada di ruang ICU Rumah Sakit Mitra Medika. Melihat anaknya masih dirawat di rumah sakit dan membutuhkan biaya lebih besar, ibu korban yang mata pencariannya sebagai nelayan penangkap ikan ini keliling kampung meminta sumbangan kepada warga. Ia mengatakan terpaksa meminta sumbangan kepada warga untuk membantu meringankan biaya perawatan anaknya. Ya apa Bu? Sekarang kondisi dia Kritis. Iya. Masuknya sejak kapan Bu masuk rumah sakit? Masuknya ya sejak kejadian malam minggu. Itulah masuknya sampai sekarang. Awal kejadiannya seperti apa Bu? Setahu Ibu Bu? Setahu saya katanya dia ditolak dari angkot katanya sama perampok itu. Itulah guling-guling takeman lah ceritanya. Sejak itulah anak saya koma. Kalau kata dokter sendiri kondisinya seperti apa Bu? Ada Kondisi luka dia ya mau dipindahkan dokter saraf lah. Karena ada sarafnya. Ya karena ada kena sarafnya mungkin. Terus sampai menggalang dana ini seperti apa ceritanya Bu? Nggak ada biaya lah. Total biaya yang dibutuhkan Bu? Total biaya yang dibutuhkan sampai 8 juta lah. 8 juta ya. Dan pihak rumah sakit nggak mengeluarkan? Belum ada biaya, dia nggak bisa mengeluarkan. Oh, tapi udah ada statement dari rumah sakit sendiri Bu, bahwasanya memang nggak bisa dikeluarkan karena belum bayar biaya itu tadi. Iya. Kayak mana katanya Bu, bisa dijelaskan dari rumah sakit sendiri? Kata dia kalau mau dikeluarkan boleh dikeluarkan, dirujukkan ke rumah sakit lain. Cuman yang ini harus dituntaskan dulu. Sama Bu, biaya? Biayanya. Berapa itu? Biayanya sekitar segitulah 8 juta tadi. Iya. Bu, udah buat laporan ke polisi Bu? Udah. Respon dari polisi sendiri seperti apa Bu? Nggak tahu, orang itu yang melaporkan dong. Pihak laki-laki yang melapor. Bu, kejadiannya itu ada berapa orang pelakunya? Katanya ada 4. 4 orang. Iya. Jadi si korban diapain? Ditendang apa diapain? Sampai dari kendaraan? Ditolak katanya. Ditolak? Cukup ya? Iya. Anak keberapa tiara ini Bu? 3. Meski korban telah membuat laporan, namun tingginya angka kejahatan jalanan seperti perampasan dan pencurian sepeda motor hingga perampokan di dalam angkutan umum bukan pertama kalinya terjadi, bahkan kerap nyaris menelan korban. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, pemirsa, pasca banjir besar yang melanda sejumlah kawasan di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, pemerintah kota setempat mulai melakukan perbaikan tanggul Sungai Padang yang jebol. Tanggul sungai yang jebol berada di bantaran Sungai Padang di Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Tanggul sungai jebol sepanjang 12 meter. Namun perbaikan yang akan dilakukan sepanjang 142 meter karena banyak tanggul sungai yang sudah terkikis sehingga rawan jebol. Perbaikan tanggul jebol ini dilakukan dengan menggunakan karung plastik berisi pasir dan ditargetkan akan rampung dalam waktu sepekan. Menurut Ahmad Edi, perbaikan tanggul saat ini hanya bersifat sementara untuk mengantisipasi adanya banjir susulan yang merendam pemukiman warga. Ini Bang, ada berapa titik dan berapa panjang tanggul yang diperbaiki? Ada 4 titik. Yang 12 meter itu memang jebol, ya. Yang lainnya adanya pengurangan ya, tinggi ya. Berarti titik panjang semua yang harus kita kerjakan 142 meter. Ini pengerjaan dari mana Bang? Dari, kita bilang kalau apanya dari dekat dengan PLN. Kan ada pembuatan Cina peti mati itu. Nah, di belakang itu ada masjid apa itu. Di situ itu 70 meter, sisanya di sini. Jadi total jumlah semuanya itu 142 meter. Yang jebol 12 meter. Dalam pantauan kami yang jebol 12 meter. Targetnya kapan nih Bang? Targetnya kami usahakan dalam minggu-minggu inilah, ini selesai. Sebelumnya pada tanggal 27 hingga 29 November lalu, ribuan rumah yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Tebing Tinggi terendam banjir hingga ketinggian 1,5 meter. Banjir disebabkan curah hujan tinggi di hulu Sungai Padang yang berada di Kabupaten Simalungun. Banjir diperparah dengan adanya tanggul sungai jebol dan kondisi alur sungai yang dangkal. Alex Daringging melaporkan untuk Eva Rina TV.
Informasi berikutnya, pemirsa, Kejaksaan Negeri Labuhan Batu kembali mengadakan dialog interaktif dalam program Jaksa Menyapa, yang mana dalam hal ini terkait mewujudkan pilkada yang bermartabat di tengah pandemi, dengan mematuhi hukum yang telah ditetapkan. Dengan mengundang KPU, Bawaslu, dan Kasih Intelijen Kejari Labuhan Batu sebagai narasumber, program Jaksa Menyapa ini digelar di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, Jalan SM Raja Rantau Prapat, Sumatera Utara. Ketua Bawaslu Labuhan Batu, Makmur Munti, menyebutkan dirinya mengapresiasi Kejari Labuhan Batu yang memberi ruang edukasi kepada masyarakat untuk tidak mencederai demokrasi dengan terlibat politik uang pada Pilkada 2020 ini, sehingga menjadikan masyarakat pemilih yang cerdas. Kami tentu sangat berterima kasih apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Rantau Prapat ini, sangat mendukung artinya sosialisasi terhadap masyarakat. Ini penting bagian dari pendidikan kepada masyarakat apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Rantau Prapat ini. Apa tadi dibahas? Ya, artinya banyak hal yang dibahas, terutama terkait regulasi, apalagi kami dari Bawaslu tentu menyampaikan pesan-pesan agar tidak menerima atau terkait dengan money politik, karena saat ini pemberi dan penerima sama-sama kena pidana. Hal senada disampaikan juga oleh Ketua KPU Labuhan Batu Utara, Heriamsah Simanjuntak. Dirinya pun mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas di Kabupaten Labuhan Batu Utara pada khususnya, dan gunakan hak pilih sesuai dengan keinginan masing-masing. Kami pikir kegiatan dari Jaksa Menyapa ini sangat luar biasa untuk bisa membantu KPU dalam hal menghalu-halukan terkait apa tentang kaedah-kaedah yang harus dijaga oleh para pasangan calon dan masyarakat pemilih, bahwa sejatinya KPU penyelenggara pemilu sudah berupaya menyampaikan kepada publik tentang tahapan, program, dan jadwal. Tentu kami berharap akhir dari penyelenggaraan ini adalah kami sudah dibantu oleh pihak Forkopimda, salah satunya Kejaksaan, untuk bisa lebih menghalu-halukan kepada kita masyarakat pemilih, jangan sampai 9 Desember ini kita golput. Upayanya gunakan hak pilih Anda, silakan pilih siapa saja, yang penting kita jaga kondusivitas untuk kepentingan Labuhan Batu Utara ke depan lebih baik lagi. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, jelang hari pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020, Bupati Simalungun JR Saragi imbau masyarakat untuk tidak takut datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya, karena seluruh petugas TPS dipastikan telah menjalani tes swab. Menjelang hari H pemilihan Kepala Daerah, Polres Simalungun menggelar deklarasi Pilkada Damai di lapangan Rambung Merah, Kecamatan Siantar, Simalungun, Sumatera Utara. Kegiatan deklarasi ini dihadiri Bupati Simalungun JR Saragi dan seluruh Forkopimda Simalungun, serta beberapa pasangan calon bupati. Selesai melakukan deklarasi Pilkada Damai, acara dilanjutkan dengan penandatanganan janji pelaksanaan Pilkada di Simalungun dilakukan secara aman, tertib, damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan berintegritas tanpa hoaks. Pada kesempatan itu, Bupati Simalungun JR Saragi menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk tidak takut mendatangi TPS guna memberikan hak suara, karena seluruh petugas di TPS telah dipastikan bebas dari COVID-19. Setelah deklarasi damai ini, saya sebagai Bupati Simalungun mengharapkan bahwa pilkada di Kabupaten Simalungun itu damai dan rukun.
dan tidak ada unsur paksaan baik mempengaruhi dalam minggu tenang ini. Biarkanlah masyarakat mengambil keputusan siapa idola mereka yang akan dipilihnya tanggal 9 Desember. Untuk itu saya himbau kepada semua, baik calon, mari kita buat Simalungun ini menjadi kondusif. Kami pemerintah daerah, baik TNI Polri, siap mendukung KPU dan Bawaslu dalam rangka melaksanakan pilkada di Kabupaten Simalungun yang kita cintain ini. Oke, mengingat masih pandemi Pak, himbauannya Pak kepada masyarakat Pak? Himbauan kami kepada masyarakat, tidak perlu takut datang ke TPS karena TPS itu sudah disiapkan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, sudah disetiapkan setiap TPS ada tempat cuci tangan. Jadi datang aja, gunakan hak pilihnya, tidak perlu khawatir. Seluruh petugas yang ada di TPS itu sudah dilakukan rapid test, jadi tidak ada di situ yang kena virus. Selanjutnya, Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo mengatakan, untuk pengamanan Pilkada Kabupaten Simalungun, selain pengamanan dari TNI Polri, juga dibantu Satpol PP dan Linmas yang jumlahnya mencapai 7.000 lebih personil. Baiklah, terima kasih. Saya selaku Kapolres Simalungun beserta Pak Dandim, kami pada pelaksanaan pemilu Kada Kabupaten Simalungun ini menerjunkan personel. Yang pertama adalah personel Polres Simalungun. Jadi kami jumlah personel kami sekitar 887 personel, ditambah BKO dari Polda, terdiri dari petugas atau kepolisian dari Dit Sabara Polda Sumut beserta dari Brimob. Dan pada kesempatan ini kami dibantu oleh personel dari TNI, khususnya dari Kodim 0207 Simalungun, kurang lebih 1.000 personel. Kemudian kami juga dibantu oleh pemerintah Kabupaten Simalungun, yaitu dari Satpol PP, kemudian juga ada unsur dari Linmas yang nanti akan menjaga di tiap TPS. Jadi total keseluruhan personel yang nanti akan kami terjunkan mulai dari masa tenang, pencoblosan plus H+3, nanti lihat situasi dan kondisi, kami menerjunkan personel kurang lebih totalnya sekitar 7.875 kekuatan. Demikian. Sampai sejauh ini apakah ada pemetaan rawan kericuan di daerah Simalungun bagaimana Pak? Untuk pemetaan kerawanan bahwa kami dengan pola-pola indikator kerawanan di wilayah Kabupaten Simalungun ini ada dua pola, yaitu pola wilayah yang aman dan pola wilayah yang rawan. Di sini kami akan membedakan pola pengamanan. Jadi untuk daerah yang rawan tentunya kami akan perkuat, kemudian dibantu dari TNI dan rekan-rekan dari Satpol PP untuk mengamankan TPS dengan pola-pola yang sudah kami susun. Demikian. Untuk diketahui, dalam Pilkada Serentak Kabupaten Simalungun ini terdapat 4 pasangan calon dan jumlah pendaftar pemilih tetap sebanyak 636.303 jiwa yang akan memberikan hak suaranya di 1.992 TPS yang tersebar di 32 kecamatan. Eko Hendriawan melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan strategi mengatasi potensi krisis pangan di tahun 2021 yang diprediksi Bank Indonesia perwakilan Jawa Barat. Potensi krisis pangan dapat terjadi akibat dampak fenomena La Nina dan penutupan impor dari negara pengimpor beras. Kembali bisa bersinergi dan juga bisa berbincang atau sekedar Bank Indonesia perwakilan Jawa Barat menggelar pertemuan tahunan Bank Indonesia PTBI 2020 yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Bandung Kamis 3 Desember. Dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia tahun 2020 ini, memperlihatkan progres laju ekonomi Jawa Barat yang mengalami pertumbuhan positif walaupun berada di bawah nol yakni minus 1,95%. Di tahun 2021, BI Jabar memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi bisa meningkat 4,5% hingga 5,5%. Dengan catatan harus konsisten seiring kebijakan dan dukungan pemerintah dalam menggerakkan perekonomian secara terukur. Kepala BI Perwakilan Jabar Herawanto mengatakan, di tahun 2021 pemerintah perlu mewaspadai dan mengantisipasi ancaman krisis pangan yang disebabkan oleh penutupan impor dari negara pengekspor beras seperti Vietnam dan Thailand sejak semester kedua tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Ini menjadi PR bersama untuk mengendalikan inflasi terutama di 2021 karena kemungkinan ada sedikit gangguan dari beberapa sumber impor pangan kita di luar negeri yang mungkin merestriksi pembelian. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, sejumlah strategi disiapkan untuk mengantisipasi krisis pangan tahun depan. Di antaranya West Java Investment Summit di bidang pertanian dan menjadikan 20 perusahaan pembeli untuk menjadi mentor bagi petani yang menanam sesuai kebutuhan pasar. Kita menyiapkan 20 perusahaan pembeli yaitu off-taker untuk memastikan tidak ada lagi orang bingung menanam apa, menjual kemana sehingga terjadi produksi yang dibuang karena ketidaksinkronan sistem. Emil mengajak masyarakat Jabar untuk kembali mengembangkan swasembada pangan agar tidak bergantung pada negara lain. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Budi Arti, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.